jahe gamprit ini kalau dibandingkan dengan jahe gajah, jahe gajah itu dia lebih besar, bulat. Di buahnya bulat. Ini besar tapi agak memanjang. Tapi kecenderungannya banyak yang lebih kecil daripada jahe gajah. Nah, dibandingkan jahe emprit, dia juga lebih besar dari jahe ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arpandi, petani dari Desa Teluk Empening, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya. Kami di sini bersama teman-teman lainnya sedang mengembangkan jahe gamprit atau jahe yang di tengah antara emprit dan gajah. Nah, produksi kami sampai dengan saat ini kalau dirata-ratakan per harinya itu bisa mencapai 1 ton atau bahkan lebih per harinya. Dan jahe sekian banyak ini memang hampir diupayakan 90% masyarakat petani yang ada di desa kami. Nah, oleh karena itu selama ini memang kami sedang berupaya untuk menjadikan tanaman jahe ini sebagai produk unggulan di desa kami, atau dengan istilah one village one product. Jadi satu desa dengan satu produk unggulan. Bahkan sampai dengan saat ini, di samping kami jual dalam bentuk mentah ke pasar Pontianak atau kota Pontianak, ada juga beberapa kelompok wanita tani yang sedang mengupayakan hasil produksi turunannya. Dalam hal ini seperti serbuk jahe, teh jahe, dan lain sebagainya. Nah, saya pikir ini perlu kita kembangkan bersama supaya dari hulu ke hilirnya produksi jahe kami ini bisa tembus ke minimal ke luar daerah. Lokasi ini bernama Integrated Farm Empening Mandiri yang dikelola Arpandi. Sebuah perkebunan dengan sistem integrasi di Dusun Kelola Jaya, Desa Teluk Empening, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Pilihan kenapa jahe kami kembangkan di desa ini di awal-awal karena memang ini jenis tanaman umbian yang fungsinya tidak hanya sekedar untuk tanaman rempah-rempah, tapi juga memang seringkali digunakan untuk kalau kita masuk angin sebagai obat. Jadi lama kelamaan memang seperti bumbu dapur yang dibutuhkan setiap saat, setiap rumah. Nah, seiring perkembangan waktu ternyata nilai jualnya ada. Nah, jahe inilah kita kembangkan sampai dengan saat ini, yang hampir di setiap rumah tangga mengupayakan tanaman jahe. Di samping itu, nilai ekonomisnya juga lebih baik bila dibandingkan dengan tanaman-tanaman lainnya. Kemudian di samping nilai ekonomis tadi, dia lebih familiar dengan kalau kita tanam jahe ini lebih
lebih hasilnya lebih menjanjikan ketimbang jenis tanaman lain. Itu karena mungkin masyarakat sudah betul-betul akrab, paham betul bagaimana mengembangkan tanaman jahe ini. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini banyak petani yang bisa bangun rumah, bahkan bisa kuliahkan anak. Pada intinya ya sukses. Untuk sampai ke sini dibutuhkan sekitar 3 jam perjalanan menggunakan sepeda motor dari kota Pontianak. Kemudian menyeberang Sungai Kapuas menggunakan kapal kelotok dari Dermaga Sukalanting, Kabupaten Kuburaya. Setibanya di sini, kolam renang dengan deretan pohon di sampingnya menjadi pemandangan pertama menyambut kedatangan pengunjung. Yang lainnya tak tahu nih mau dapat gambar. Jadi salah satu yang menunjang keberhasilan kami di tempat kami ini, kami sudah berupaya untuk pemenuhan pupuk itu gunakan pupuk organik. Jadi seperti yang kalian lihat itu kan di belakang kita punya ternak, nanti dari kotoran ternak kita jadikan pupuk, kembalikan ke tanaman. Nanti limbah tanamannya kita jadikan sumber pakan ternak. Walaupun belum cukup secara keseluruhan pakan itu, tetapi paling tidak kita sudah mengupayakan limbah itu bermanfaat. Limbah itu bermanfaat. Jadi kita tidak ada limbah. Nah, seperti ini kebun jeruk kita yang ya untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, bahkan penduduk sekitar sudah lumayan, sudah bisa mencukupi. Dan ini ada juga beberapa tanaman durian yang kita kembangkan di daerah kita. Arpandi bukan lulusan dari sekolah pertanian. Sebelumnya dia pernah menjadi karyawan sebuah perusahaan kayu. Namun karena merasa kurang berkembang di perusahaan, akhirnya Arpandi pulang kampung. Di kampung halaman, hal pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan petani dan membuat kelompok tani. Nah, inilah tanaman jahe yang sedang kita upayakan. Ini umur kurang lebih 3 bulanan. Ini kalau cuaca mendukung, ya kan, dia tetap sehat. Ini 1,5 bulan atau 1 bulan ke depan udah kita bisa panen ini, bisa panen. Dan kita tanam secara bertingkat. Ada yang selisihnya kurang lebih 1 bulanan. Jadi ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan, bahkan ada yang lebih muda lagi 1 bulan. Nah, kemudian kita tanam lagi yang lebih rendah dari itu, sehingga produksi kita terjaga. Jadi fluktuasi harga itu biasa di pasar. Cuman dengan strategi seperti ini, insya Allah kita akan kena juga harga yang baik. Mungkin satu saat kita kena harga yang di bawah keinginan kita. Tapi kalau produksinya ini mencapai per pohon ini bisa setengah kiloan, 500 gram, dengan harga minimal 9.000, itu udah pasti ada masukan bagi petani, bagi kita yang berusaha di tanaman jahe. Dan ini ada beberapa tempat, jadi keseluruhan lahan kita ini yang kita upayakan itu 5 hektar sebenarnya. Dan khusus untuk jahe ini yang kita tanam secara berkesinambungan ini kurang lebih 1 hektar saja. Nah, selisanya ada juga kita siapkan sebagai lahan persediaan ya pohon kayu, ada juga tanaman buah, ada juga tanaman pangan seperti keladi, ubi, dan bahkan padi itu juga kita sedang upayakan saat ini. Minimal buat edukasi bagi anak-anak muda saat ini. Lahan seluas 5 hektar digarap Arpandi secara bertahap menjadi lahan pertanian. Dari total luas lahan ini, 1 hektar diperuntukkan khusus bertanam jahe gamprit. Karakteristik gambut ini mudah kering,
mudah juga dia kalau apa yang namanya basah. Jadi kalau kegenang dia sampai nyerap ke atas. Kalau dia kering dia turun airnya sampai mungkin bisa sampai 70 di atas permukaan tanah ini, kedalaman muka tanah. Oleh karena itu perawatan lahan jahe di tempat kita di sini utamanya bagaimana menjaga ketersediaan air, jangan sampai kering dan jangan sampai juga dia terlalu basah. Intinya kelembaban tanah itu bisa kita atur atau kita pertahankan. Kalau ini bisa kita lakukan, saya yakin tidak hanya jahe sebenarnya bisa kita upayakan. Di tanaman lain pun banyak. Nah, cuman kenapa jahe ya tadi karena kami sudah terlalu akrab dengan jahe ini. Seperti itu. Kelemahan di lahan gambut kalau sudah terus kita olah itu dia akan jadi lahan kering yang istilah orang-orang di pertanian itu kering tak balik, kering tak kembali. Jadi kalau udah contohnya seperti ini tanah sebenarnya. Jadi kalau kita lempar ke air ini akan mengapu. Nah ini yang dinamakan kering nggak kembali, kering nggak balik kata orang kampung kami di sini. Nah, gimana cara mengolah lahan seperti ini? Ya tidak ada lain, perbanyaklah pupuk organik, pupuk kandang. Dan pupuk kandang itu, pupuk organik itu sumbernya bukan hanya dari kohe, feses sapi, tapi jenis tanaman liar, rumput segala macam kita kompos, kemudian kita kembalikan lagi ke lahan. Itulah cara kami bagaimana ceritanya lahan gambut yang notabene-nya banyak orang tidak yakin bisa kita kembangkan sebagai lahan pertanian horti umumnya, khususnya tanaman-tanaman jahe ini ternyata bisa kita olah dengan baik dan produksinya juga tidak terlalu mengecewakan. Jarak tanam jahe yang diterapkan Arpandi sekitar 20 cm antar tanaman dengan panjang bedengan 100 meter dan jarak antar bedeng 1,5 meter. Di antara bedeng jahe diselangi pula tanaman lain. Nah, ini untuk supaya ini betul-betul lahannya optimal, jadi ada space kosong ini kita manfaatkan seperti tanaman cabai ini. Jadi ada alternatif penghasilan. Kita maunya semuanya berhasil. Tapi kadangkala keinginan kita, harapan kita tidak sesuai kenyataan. Nah, paling tidak kalau seandainya ini tidak sesuai harapan, ada tanaman lain yang bisa membantu minimal menutupi kos yang kita keluarkan untuk tanaman utama tadi. Jadi konsepnya seperti itu. Arpandi adalah petani yang sudah membudidayakan jahe lokal terentang, jahe gamprit untuk keperluan komersial sekitar 10 tahunan. Agar tanaman jahe putihnya unggul, sejumlah perlakuan diterapkan, terutama dalam hal pengolahan tanah. Nah, jadi untuk jenis tanah sebenarnya gambut itu tanah yang kurang subur. Tetapi kalau kita olah dengan baik, saya yakin bisa punya potensi untuk tanaman tertentu. Seperti tanaman jahe ini. Di awal-awal tentu kita buat bagaimana pH-nya mendukung dulu. Di tahan gambut itu biasanya paling baik pH-nya 5,5. Paling baik, bahkan ada yang 4. Nah kita perlu pupuk kandang tadi. Kita perlu dolomit atau pupuk kandang. Standarkan dulu pH-nya. Setelah pH-nya baik, baru kita masukkan pupuk. Darah petani yang mengalir dari orang tuanya membuat Arpandi terbiasa dalam dunia pertanian. Namun prinsip hidupnya, pertanian yang dikelola harus dengan kelas yang lebih tinggi dari pendahulunya. Nah ini contoh tanaman yang sedikit terganggu nih oleh hama. Tetapi yang paling momok bagi petani itu biasanya ini mati bujang atau layu. Nah itu lebih kepada faktor jamur. Jadi kalau hama yang di luar ini tidak begitu pengaruh. Sebenarnya kalau kita mau upayakan dalam jumlah besar di tanaman jahe ini bisa saja. Hanya saja pengolahan lahan kita ini harus kita atur dengan baik, terutama di lahan gambut. Pembukaan lahannya tidak sekaligus luas.
harus kita siapkan lahan-lahan yang tidak kita ganggu atau hutan untuk menjaga ketersediaan air. Yang kedua, lahan gambut itu cenderung temperaturnya tinggi, panas banget gitu lah. Jadi dengan adanya pohon besar, hutan-hutan yang masih lebat itu, saya yakin temperatur itu sedikit bisa kita membantu kita. Dan kalau tanaman jahe ini kita kembangkan di daerah lain atau di desa-desa lain, saya kira sangat memungkinkan. Karena kami sudah mencoba untuk di lahan yang boleh dibilang tidak subur. Lahan gambut itu sebenarnya sulit untuk dikelola sebagai lahan pertanian. Tapi bisa, berhasil gitu. Nah, kalau dikembangkan di daerah-daerah lain, apalagi jenis tanaman, jenis tanahnya tanah liat atau tanah putih atau tanah lempung berpasir, itu lebih oke sebenarnya, lebih baik. Nah, sekarang persoalannya kan bagaimana petani itu mau hidup lebih baik, bagaimana pembuat kebijakan itu mampu memicu, memotivasi petani atau masyarakat secara umum terkait dengan kebutuhan pangan. Saya kira ini tanggung jawab kita bersama lah, bukan hanya di petani, di pengusaha juga demikian, bahkan di jajaran birokrasi juga demikian. Budidaya tanaman jahe di Desa Teluk Empening dilakukan di lahan gambut daripada di tanah liat. Karena di tanah gambut, masa panen bisa hanya 4 bulan saja. Lebih cepat daripada di tanah liat yang mencapai waktu sekitar 6 hingga 8 bulan. Nah, dibanding beberapa tempat tadi, memang ini kelompok tanaman jahe yang paling baik di antara yang lainnya. Nah, karena memang faktornya adalah bagaimana persiapan lahan. Jadi sebelum penanaman itu lahan betul-betul kita siapkan dengan sebaik mungkin. Baik di sisi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, termasuk pencegahan penyakit. Jadi sebelum ditanam ada upaya kita untuk mensterilkan lahan. Dan selanjutnya setelah kita tanam sebenarnya jahe ini juga tidak terlalu ribet. Ada waktu kita istirahat sebenarnya. Jadi kalau udah seperti ini tanamannya, kita tinggal cabut-cabut rumput liar seperti ini, itu saja. Kemudian kalau orang di sini bilang menimbun tanaman. Dan pemupukannya juga tidak terlalu sering seperti tanaman lain. Itu per 2 minggu kita sekali pupuk. Dan perawatannya tidak juga perlu setiap hari. Cuman saat penanaman kita butuh waktu minimal tuh 3 hari. Supaya apa? Supaya tumbuhnya ini serempak. Nggak bisa besok tanam lagi, nanti minggu depan tanam lagi. Dalam satu kawasan ini harus selesai. Nah, kita butuh waktu minimal 3 hari kita tanam. Supaya ini begitu dia tumbuh serempak. Dan kemudian ada metode yang mungkin para petani juga tidak terlalu paham atau tidak tahu. Jahe ini kan disemai umbinya, yang ditanam nih umbinya. Nah, risikonya itu bisa jadi dia tidak tumbuh karena busuk dan lain sebagainya, banyak curah hujan. Tapi kita di sini udah mulai coba jahe itu kita semai dulu. Udah tumbuh baru kita tanam. Jadi hampir 100% itu tumbuh semua. Jadi nggak ada umbi yang busuk, karena dia udah kita pastikan umbi-umbi yang kita siapkan tadi dia sudah tumbuh sekitar 5 cm atau bahkan 5-7 cm kita tanam. Itu 100% tumbuh dan tumbuhnya itu serempak. Nah, metode seperti ini yang sebenarnya kita perlukan. Terus ada semacam penemuan cara baru efektif dan hasilnya lebih baik. Jadi tidak, ya konvensional boleh lah, tapi caranya harus terus berkembang, kan gitu. Saung 2 tingkat ini berada di sebelah kiri dari pintu masuk lokasi kebun Arpandi. Dikelilingi pepohonan rindang sehingga teduh meski matahari bersinar dengan teriknya. Saung yang menjadi tempat peristirahatan ini di sebelah kanannya terdapat lokasi pembibitan serta kebun jeruk di sisi kirinya. Perhatian Arpandi dalam dunia pertanian sudah tidak perlu diragukan lagi.
Kepala Desa Teluk Empening periode tahun 2008 hingga 2013 ini sebelum menjadi Kades juga sudah menekuni pertanian dan mendirikan kelompok tani di desanya. Kemudian jujur saja saya tidak akan mampu bekerja secara sendirian. Saya juga mempekerjakan beberapa orang petani dan dibantu beberapa kawan-kawan petani lainnya. Konsepnya bisa bagi hasil, bisa dengan upah langsung, bahkan bisa dalam bentuk kerjasama dalam sebuah kelompok tani. Dan secara kebetulan di daerah atau di desa kami ini ada namanya Gapotan Empening Mandiri. Dan Gapotan Empening Mandiri kebetulan kawan-kawan mempercayakan kepada saya sebagai ketua Gapotan. Oleh karena itu, di samping memang target produksi yang ingin kita capai, tetapi bagaimana kelompok tani ini berdaya lewat usaha atau jenis tanaman yang kita usahakan. Dari tiap bedeng ini, Arpandi dapatkan hasil sekitar 200 sampai 240 kg jahe gamprit. Dan untuk luas lahan 1 hektar jahe putih yang ditanamnya bisa didapatkan sekitar 15 hingga 16 ton. Nah, ini salah satu contoh tanaman jahe kita yang sudah layak untuk dipanen. Jadi waktu pemanenan itu sebenarnya bukan hanya faktor ini tanaman sudah cukup tua, tapi juga kita mainkan dengan harga. Jadi bisa kita tunggu dia sampai tua dengan kapasitas yang lebih besar, volume yang lebih besar, cuman harga jatuh. Nah, kan lebih baik kita ini belum waktunya panen, tetapi sudah baik. Belum, kalau ditunggu misalnya dia masih bisa bertambah 1 bedeng 50-an kilo, tapi harga sedang baik. Nah, itu kan pilihan. Nah, sebenarnya ini kalau kita tunggu lebih tua lagi, lebih 1,5 bulan atau 1 bulan lagi, ini bisa 1 kilo nih, saya yakin. Tapi kalau kita mau panen dengan harga yang misalnya sudah di pasar sampai 15.000, ya kenapa tidak? Nah, kita panen. Nah, salah satu syaratnya ya ini udah layak untuk dipanen, ya ini sudah ada daun-daun yang kering. Yang kedua ya memang pohonnya udah besar. Yang ketiga tentu indikatornya adalah usia tanam. Pertanian merupakan potensi yang sangat menjanjikan untuk wilayah terentang. Apalagi dunia pangan merupakan hal yang tidak akan pernah ada habisnya dan selalu dibutuhkan selama masih ada manusia. Nah, ini kalau untuk tanaman yang laku keras di pasar, yang sering dibutuhkan orang, yang banyak dicari orang. Pertama, mereka pembeli itu melihat nih masih ada mirah, begincu gitu. Jadi ini jahe yang tidak terlalu tua. Karena jahe kita ini sering dimanfaatkan untuk bumbu, bahkan dimakan dengan itu mentah bagi beberapa orang tertentu itu. Nah, dia tanpa serat kalau dia belum tua, tidak seperti jahe gajah gitu. Nah, ini 1 rimpang kita terbelah nih. Nah, ini umbi aslinya ini. Ini umbi aslinya. Nah, untuk di lahan yang subur, yang di lahan yang baik, kalau dia tidak rusak, ini bisa kita tanam kembali. Ini bisa jadi bibit lagi. Nah, ini yang petani kurang paham itu biasanya. Ini dibuang. Ini bisa, ini ada. Ini asli bibitnya. Ini bisa kita manfaatkan. Lihat. Ini bisa kita tanam kembali. Kalau petani sini bilang apa ya? Naning. Naning. Nah, ini. Nah, ini kalau kita timbang ini ini mencapai 500 gram dengan harga 10.000 itu sudah untung. Karena harga pokok produksi kita itu sekitar 9.000. Harga pokok produksi kita 9.000. Keunggulan dari jahe putih lokal terentang ini diantaranya serat lebih halus, kadar air tinggi, dan rasanya tidak terlalu pedas. Jahe gamprit ini kalau dibandingkan dengan jahe gajah, jahe gajah itu dia lebih besar, bulat.
Ini buahnya bulat. Ini besar tapi agak memanjang. Tapi kecenderungannya banyak yang lebih kecil daripada jahe gajah. Nah, dibandingkan jahe emprit, dia juga lebih besar dari jahe emprit. Nah, di samping itu, ya tadi memang saya ceritakan kandungan airnya ini itu jauh lebih banyak dibanding dengan jahe gajah. Cuman tidak sebanyak jahe emprit. Rasa pedasnya, dia lebih pedas jahe emprit, tetapi tidak sepedas jahe gajah. Arpandi begitu semangat dalam mengembangkan pertanian di daerahnya di Kecamatan Terentang. Namun dirinya menilai petani kurang diedukasi dan tidak punya akses kepada pemerintah maupun akses modal. Itulah kenyataan yang mendorongnya membuat kelompok-kelompok kecil pertanian agar bisa maju bersama. Jadi bertani itu kalau kita nikmati sebenarnya kita senang. Karena kenapa? Di samping hasil yang ingin kita capai, tetapi ada semacam unsur edukasi, kewajiban kita untuk menitipkan pesan bagi penerus berikutnya agar mereka mau terjun ke dunia pertanian. Karena bagaimanapun kebutuhan pangan ini semakin hari semakin besar dan terus dibutuhkan selama manusia itu ada. Nah, oleh karena itu kita settinglah tempat ini, usaha pertanian ini tidak hanya sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan keluarga seperti ya pendidikan, kesehatan, untuk makan dan lain sebagainya, kebutuhan sandang, pangan dan papan, tetapi juga kita persiapkan sebagai media edukasi pertanian bagi anak-anak muda, bahkan bagi petani itu sendiri yang mungkin sudah sering mengupayakan bercocok tanam tapi hasilnya tidak maksimal. Nah, itu bisa kita kita bantu, kita sharing, kita tukar pengalaman, tukar pendapat, bahkan ya mungkin cara. Dan saya sendiri bukannya tidak pernah gagal, cuman saya ini kan tidak punya akal banyak. Kalau gagal ya mulai lagi. Bagaimana ngatasi Pak Arpandi kalau Bapak gagal ini? Ya tidak ada cara lain, kita mulai kembali dengan cara yang lebih baik. Jadi kalau orang pintar beda, kadang-kadang kalau udah gagal dia pindah jenis usaha lain, dia pindah jenis tanaman lain. Kalau saya cari penyebabnya sampai tanaman itu berhasil. Nah, seperti kita lihat bersama ini ada padi, ada keladi, kemudian jeruk sambal, jeruk manis, bahkan jangka panjangnya ada durian. Kelebihan negara kita yakni punya tanah yang subur. Selain itu, negeri ini juga hanya dimiliki 2 musim di sepanjang tahunnya. 2 karunia yang menjadikan sektor pertanian sangat besar sebagai peluang untuk dikembangkan. Ini bagus ini boleh dibilang tidak ada penyakit subur. Ini kalau kita biarkan 2 bulan kemudian nih, ini masih kenaikannya bisa 30-40% ini. Bobot, kenaikan bobot. Tapi kan kalau kita biarkan 2 bulan ke depan baru panen harganya jatuh 8.000 ya percuma kan. Kalau sekarang harganya 15.000 ya kita mending ya, bongkar sekarang. Nah, teknik dan strategi inilah yang sebenarnya harus banyak dipelajari oleh kawan-kawan kita petani. Bukan hanya sekedar nanam begitu. Jadi proses produksinya kita wajib tahu, tapi strategi penjualannya juga kita kapan harus kita jual kita harus hitung-hitungan. Perlakuan pasca panen jahe dilakukan tanpa pencucian. Cukup hanya dibersihkan saja untuk ketahanan daya simpan jahe. Sebab tanaman palawija jenis umbi-umbian ini lebih cepat rusak jika terendam air. Ini kalau kita keringkan jadi bubuk, kebetulan ada kelompok KWT, kelompok wanita tani. Ini kita keringkan ya. Kita keringkan sampai dengan kurang lebih kandungan airnya 12%. 20 kilo itu bisanya cuma 2 kilo 1 on, 2 kilo 100 sampai 2 kilo 200. Dari 20 kilo. Kurang lebih 10% saja hasilnya. Kalau jahe kita keringkan jadi bubuk. Maka oleh karena itu jangan heran kalau bubuk jahe itu 170-an ribu per kilonya. Dan ini kita juga udah siapkan ini untuk kebutuhan pasar. Di samping kita jual dalam bentuk mentah ini.
Hilirisasi pertanian yang dikelola Arpandi turut menjadi perhatian serius. Ketika produktivitas jahe sedang tinggi dengan nilai jual kurang bagus, maka jahe diolah menjadi bubuk. Selain produk lebih tahan lama, nilai ekonomisnya juga terbilang tinggi. Jahe menjadi komoditas hortikultura unggulan di Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya. Bahkan bisa dikatakan sebagai kawasan budidaya jahe terbesar di Kalimantan Barat. Sarana dan prasarana pendukung agar produktivitas tanaman jahe semakin optimal juga dilakukan. Satu di antaranya membangun sistem irigasi di lahan gambut sebagai cadangan air ketika musim kemarau tiba. Salah satu kunci keberhasilan kita di pertanian itu bagaimana kita ngatur air. Jadi irigasi di kebun itu betul-betul kita setting sedemikian rupa sehingga memudahkan buat kita ketika kita butuh air, kita bisa dapatkan air. Kemudian ketika kita tidak butuh air, itu air bisa kita buang dengan mudah. Nah, oleh karena itu pembangunan irigasi di lahan pertanian itu penting agar kondisi lahannya itu tetap stabil sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, seperti yang kita lihat bersama ini beberapa hari yang lalu sering turun hujan, kita buka. Kemudian setelah 2 hari ini nggak ada hujan, ya kita tutup kembali. Jadi ketersediaan air di lahan kita ini tetap terjaga. Nah, ketinggian ketinggian muka air tanah dalam hal ini kalau kita gali, ini contoh nih, ini berarti dari dataran airnya kurang lebih ini adalah sekitar 50 cm ketinggian muka air tanah. Nah, ini yang harus kita jaga. Untuk tanaman yang mengandalkan akar serabut dengan ketinggian air 50 cm itu masih oke. Tetapi kalau sudah 100 meter atau 80 cm ketinggian muka air tanah, itu tanaman yang akar serabut mati itu. Nah, ini yang kunci bagaimana kita mengatur irigasi. Tetap mati. Kecuali tanaman yang akar tunjang ya, udah besar. Dia kalaupun udah 1,5 meter ke dalam baru ada air, dia tetap hidup. Tapi kalau jenis tanaman lain yang mengandalkan akar serabut atau tanaman sayur mayur, nggak ada air, mati. Ya mau tidak mau kita harus datangkan air dari atas. Nah, kan? Jadi itulah bagaimana upaya kita untuk lahan ini bisa kita manfaatkan sebagai lahan pertanian yang menjanjikan. Arpandi menerapkan konsep komoditi yang dikelola harus ada 3 klasifikasi, yaitu kelompok tanaman yang menghasilkan untuk jangka pendek, menengah, dan panjang, sehingga saling mengisi dan menguntungkan. Nah, kalau kami di sini konsepnya ada tanaman jangka panjang, ada kita buat tanaman jangka menengah dan jangka pendek, jalan satu kawasan lahan. Jadi jangka panjangnya durian, jangka menengahnya bisa jeruk, jangka pendeknya ya pangan. Seperti ini keladi, alpukat, dan ini ada jeruk sambal, ada jeruk manis, ada jeruk purut. Jadi kita kembangkan secara terpadu. Arpandi berpendapat untuk menjadi orang sukses harus menguasai minimal 1 di antara 3 hal, yaitu teknologi, energi, dan pangan. Namun bicara teknologi, bangsa ini kalah dengan negara-negara di belahan Eropa dan Barat. Sedangkan masalah energi sudah dikuasai dengan negeri Timur Tengah. Maka bidang pertanian memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan di bumi Ibu Pertiwi, seperti para petani di Terentang. Nah, ini labu madu atau nama ilmiahnya Butternut squash. Labu madu ini kaya akan beta karotin. Jadi sangat cocok untuk makanan pendamping ASI, yang diabetes, kemudian yang obesitas itu, yang diet. Labu madu. Jadi labu madu ini usianya siap panen 57 hari dan ini memang seharusnya sudah panen. Jadi pohonnya sudah tidak sehat lagi. Memang sudah waktunya panen ini.
31 Desember, sekarang udah tanggal 6, tanggal 7. Udah 67 hari. Dia itu 57 hari panen seharusnya. Jadi 10 hari. Cuman semakin tua semakin baik labu madu. Nah, ini bagian dari upaya kita untuk menstitusi pengganti kalau satu waktu usaha yang kita utama kita ini tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Maka kita inisiasi agar ini sebagai penutup. Kalau yang kita upayakan itu berhasil, nah ini juga semakin menambah hasil, kan begitu. Didampingi istri tercinta Subianti, Arpandi dikaruniai 2 orang putri. Dalam perjalanan menggeluti bidang pertanian, dirinya pun mendapat dukungan penuh keluarga. Seakan menyiapkan regenerasi bagi dunia pertanian, anak pertama Arpandi menempuh kuliah di jurusan Peternakan Politeknik Pembangunan Pertanian atau Polbangtan di Yogyakarta Magelang melalui jalur undangan. Selama ini gagal itu pasti, karena kalau kita takut gagal sama dengan kita takut berhasil. Jadi gagal dan berhasil itu ibarat satu koin mata uang. Kalau nggak berhasil ya gagal, kalau nggak gagal ya berhasil, kan gitu. Nah, oleh karena itu setiap kegagalan itu mestinya menjadi motivasi sekaligus pembelajaran yang positif bagi kita, agar kita mampu membuat terobosan-terobosan baru atau inovasi-inovasi baru, sehingga kita dapatkan cara atau metode yang lebih baik, sehingga dapat meminimalisir kegagalan-kegagalan itu. Salah satu contoh, dulu kita sering gunakan parak-parak ini dengan kayu, tetapi setelah dihitung-hitung ternyata kosnya pun. Kita ganti dengan sejenis baja dengan konsep tanam minimal 10 kali. Nah, ternyata setelah kita hitung kosnya itu jauh lebih rendah ketimbang kita menggunakan kayu. Nah, ini bagian dari inovasi sebenarnya. Terus dahulu labu madu ini kita bisa jalan ke bawah, di bawahnya kita bisa jalan. Tapi lama-kelamaan saya pikir ini kalau dia terlalu tinggi, terlalu banyak sumber makanan yang dihabiskan untuk dia sampai tinggi. Nah, nggak bisa ini, harus kita buat lebih rendah lagi. Nah, kita buat lebih rendah, sehingga dalam waktu singkat dia sudah bentuk cabang, sudah mulai berbunga dan berbuah. Nah, ini pelakuan-pelakuan yang sebenarnya secara teori itu tidak perlu juga kita ikuti, tetapi pengalaman lapangan lah yang mendidik kita untuk berbuat atau menemukan cara atau metode yang lebih baik. Nah, seperti itu. Banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan, yang bisa kita buat untuk cara-cara bertani yang lebih efektif, lebih baik, dan hasilnya lebih bisa menjanjikan. Oleh karena itu ya jangan kesal atau jangan kapok, jangan jerak untuk terus mencoba hal-hal baru agar bisa menemukan hasil yang baru juga. Saya pikir itu. Di lokasi ini, Arpandi menerapkan konsep pertaniannya dengan sistem terintegrasi, yaitu pola pertanian antara komoditi satu dengan komoditi lainnya saling mendukung, sehingga biaya produksi semaksimal mungkin bisa dikurangi dengan memanfaatkan komoditi yang lain. Nah, ini salah satu contoh media tanam yang sudah kita racik. Jadi media tanam ini sepertiga bagiannya kotoran hewan yang sudah kita fermentasi, kemudian sepertiga bagian lagi sekam padi, dan sepertiga bagian lainnya tanah biasa, tanah setempat. Nah, media tanam ini bisa kita gunakan untuk mengisi lubang tanam baik di bedengan ataupun tanaman-tanaman horti yang biasa kita upayakan seperti cabai, kacang panjang, ketimun. Pada dasarnya media yang kita buat ini sebenarnya peruntukannya untuk tanaman-tanaman yang di dalam pot, dalam polybag seperti yang ada di belakang saya ini. Hanya saja kebanyakan kawan-kawan
sering keliru, media yang sudah dibuat ini langsung digunakan. Nah, seharusnya itu dibiarin dulu sekitar 1 sampai 2 hari minimal tuh. Bila perlu ya 1 minggu. Baru kita aplikasikan di lapangan. Nah, satu keuntungan yang kita peroleh dengan sistem pertanian yang terintegrasi ini, kotoran hewannya kita bisa dapatkan dari hewan yang kita pelihara, dan proses pembuatan pupuk kandangnya ada di lokasi ternak kita. Dari saung tempat bersantai, persis di depannya tampak kandang sapi. Area lahan yang cukup luas di depan kandang dengan dikelilingi pagar kayu menjadi tempat sapi-sapi dilepas sejak pagi hingga sore. Nah, jadi sistem pertanian yang kita terapkan di lokasi ini ya sistem terpadu, terintegrasi, di mana kita juga mengupayakan ternak. Dalam hal ini kita lagi mengembangbiakan ternak sapi Bali. Nah, jumlah sapi Bali kami pernah sampai ke puncak 68 ekor. 68 ekor, tapi kini kita tinggal sekitar 18. Ada juga beberapa ekor di luar kandang yang kita kerjasamakan pembesarannya dengan petani-petani lain. Ini karena kita bergerak di segmen pengembangbiakan, ini ada anak 3 ekor, bahkan 4 tuh ada 1 tersembunyi di situ. Ini kalau 6 bulan berikutnya atau setelah usia 6 bulan, kita kerjasamakan lagi dengan petani lainnya dengan sistem bagi hasil. Mereka tugasnya penggemukan. Nah, sementara di tempat kita ini pengembangbiakan. Nah, jadi kerjasama yang kita bangun di dalam kelompok kami ini tidak hanya sekedar di hortikultura khususnya tanaman jahe, tapi juga ternak. Sehingga anggap sajalah ternak ini tabungan bagi petani, bagi kelompok atau anggota-anggota petani lain. Saat melewati jalan setapak di samping kandang sapi, di belakangnya terdapat 3 kolam ikan nila. Ada pula bak penampung gulma tanaman untuk kembali dijadikan tanah. Sedangkan persis di samping kandang sapi terdapat tempat pembuatan pupuk kandang dan sebuah kolam tempat fermentasi kotoran sapi. Karena kita geraknya di pengembangbiakan, sapi pengembangbiakan itu modelnya harus ada ranch, harus ada ruang terbuka untuk mereka bermain, untuk mereka mengolah fisik supaya organ reproduksinya berkembang dengan baik. Nah, kondisi saat ini kandang kita lagi kosong karena sapinya kita keluarkan. Nah, kita keluarkan ke lapangan, nanti setelah jam 5 masuk kandang, kita kasih makan. Nah, dalam waktu 1 malam kotoran sapi tadi ya ada di sekitar sini. Ini kebetulan udah kita bereskan, udah kita bersihkan, udah kita bawa ke lokasi tempat pembuatan pupuk organik. Tanaman perlu asupan nutrisi, utamanya nitrogen, fosfat, dan kalium NPK. Untuk mendapatkan nutrisi bagi tanaman agar tidak terus-menerus membeli, maka Arpandi membuat pupuk sendiri. Tentu saja agar mampu mengurangi biaya operasional pertaniannya. Nah, ini pupuk kandang yang kita olah menjadi pupuk yang siap pakai di lapangan. Nah, cara kami mengolah pupuk kandang ini dari kotoran ternak kita panen, kita tumpuk di sini. Setelah kita tumpuk ini, kita ada perlakuan secara khusus dengan cara penambahan trichoderma. Jadi kami gunakan triko supaya terjadi fermentasi di kotoran ternak tadi. Nah, di samping kita gunakan triko ini kita juga bikin sendiri, tidak beli, kita bikin sendiri. Nah, kita jamur triko ini kita gunakan agar terjadi fermentasi di kotoran hewan ini sehingga dia layak untuk digunakan sebagai pupuk organik. Nah, caranya setelah kita penumpukan, kita siram dengan triko dengan ditambahkan kulit padi di sini. Nah, ini tadi di samping perannya untuk menambah media tanam,
tapi juga sebagai sumber makanan bagi jamur triko, sumber makanan. Jadi kita taburin juga ini. Nah setelah 1 minggu kemudian kita balik hasilnya ya seperti ini. Ya. Setelah 1 minggu kita rasakan ini kita rasa nih. Kalau dia hangat berarti proses fermentasinya berjalan. Kalau tidak berarti tidak jalan itu. Nah ini hangat ini. Nah, kalau mau coba silakan. Nah setelah seminggu atau beberapa hari kita balik, nah, terus kita pindahkan lagi ke tumpukan ini ke sebelah. Jadi ini boleh dibilang ini sudah jadi, hanya saja persoalannya kalau untuk pasar, untuk dijual ini perlu lebih kering lagi. Nah, lebih kering. Dan ini kalau untuk kebutuhan sendiri sudah tidak ada problem ini. Dan sudah tidak ada bau ternak, bau kotoran. Ini asli bau tanah biasa. Jika ingin sukses bertani, maka jangan menjalankan konsep yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Pemikiran inilah yang ada di benak Arpandi dalam menekuni sektor pertanian. Seperti yang kerap disampaikannya, boleh menjadi petani, tapi kelasnya harus lebih tinggi. Nah, seperti yang Anda lihat nih, ini ada saluran. Nanti sapi masuk, dia kencing, kemudian kita siapkan saluran masuk ke dalam bak penampungan. Di bak penampungan ini pun kita gunakan fermentasi. Ini bak penampungan urinnya. Kalau ini udah kita fermentasi penuh, kita sedot masukkan penampung berikutnya. Ini urin sudah jadi. Ini bisa kita gunakan, aplikasikan langsung ke tanaman, ke penyiraman. Bisa kita gunakan ya kalau mau dijadikan uang, ini per 20 liternya kami hanya jual 40.000. 20 liter. Dan kualitasnya saya masih berani ya bertaruhlah dengan yang ada dijual di pasaran. Kalaupun saya sudah tidak punya pasar untuk dijual, saya alirkan ini langsung ke sawah tempat kita tadi. Jadi kita berupaya di samping sistem sawah tadi menggunakan teknologi baru, dalam hal ini kita sistem tabela, tanam benih langsung, tapi kita juga upayakan ini ditanam dengan full pupuk organik. Kita mau tahu berapa hasil yang bisa kita capai dengan menggunakan pupuk full organik. Kalau ini berhasil dan terbukti memang seandainya berhasil, ya ketergantungan akan pupuk selama ini yang dialami oleh para petani saya kira bisa kita atasi. Ini alasan Arpandi selain bertani juga memelihara sapi, karena kotorannya bisa diolah kembali menjadi pupuk. Sementara dari tanaman akan menghasilkan 2 keuntungan, yaitu buah dan limbah. Di mana buah hasil tani dijual, lalu limbahnya dimanfaatkan kembali untuk kesuburan tanah. Nah, kalau mau bersaing dengan pupuk organik yang dijual orang di pasaran, bisa, sangat bisa. Tapi kendala kita memang proses pengeringannya ini butuh waktu lama. Kenapa? Karena tidak bisa kita keringkan secara langsung dengan matahari, akan membunuh mikroorganisme yang hidup. Harus kering dengan secara alami. Nah, itu yang membuat proses produksi kita sedikit lebih lambat. Kalau sudah kering contoh seperti ini nih. Ini kan kita bisa mesin dengan mesin ini. Keluarnya itu sudah standar. Keluarnya sudah jauh lebih baik ketimbang dalam bentuk. Atau kalau tidak kita gunakan mesin penyaring secara manual. Nah, ini tinggal dikarungkan. Nah, kalau kita karungkan ya per kilonya Rp1.000. Saya dalam waktu 1 malam bisa menghasilkan 50 kilo. Itu sudah jadi. Kalau bahan mentahnya sekitar 70-an kilo dari 12 ekor sapi. Nah, setelah kita proses itu bisa jadi 50 kilo.
Kalau 50 kilo kali 1.000 udah 50.000. Itu untuk bayar tenaga kerja satu orang setengah hari. Artinya kalau saya nyewa orang untuk cari pakan sapi, saya tidak keluarkan uang untuk biaya makan sapi saya, tapi justru dari kotoran ternak itu sendiri. Dalam usaha pertanian terintegrasi, desain lahan, pilihan komoditi dan metode budidaya dapat disesuaikan dengan keinginan. Untuk komoditi dalam pertanian terintegrasi sendiri sebenarnya tidak ada batasan, tergantung dengan potensi yang ada di wilayahnya. Integrated farming sebagai konsep pertanian masa depan yang berkelanjutan terus didorong untuk dikembangkan petani. Konsep ini terbukti menguntungkan karena semua proses bertaninya saling berkaitan, baik tanaman pangan maupun peternakan. Namun pemerintah diharapkan hadir dan memberikan solusi di tengah-tengah kesulitan petani, terutama masalah modal. Inovasi dan pengembangan untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian bisa diupayakan melalui pertanian terpadu, sehingga memacu produktivitas peternakan dan pertanian dengan diversifikasi tanaman dan optimalisasi pemanfaatan lahan. Potensi besar yang dimiliki Kalimantan Barat karena masih memiliki wilayah luas untuk pengembangan pertanian. Sebab melalui pengembangan kawasan terpadu akan mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ayo bertani, petani sejahtera. Baik, hari ini kita akan menyampaikan program kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Beberapa komoditi yang menjadi andalan ya provinsi kita dan memang sudah merupakan suatu komoditi yang sangat adaptif di daerah kita. Yang pertama adalah jahe. Nah, jahe ini adalah komoditi pertanian yang sering kami sebut ya komoditi obat-obatan atau biofarmaka. Nah, di Kalimantan Barat ya jahe ini terus kita kembangkan ya. Sentra jahe di Kalimantan Barat ini satu Kabupaten Kuburaya, kemudian kedua itu Kabupaten Mempawah, kemudian Kabupaten Sambas ya. Yang ini yang cukup potensi, dan beberapa kabupaten lainnya ini juga bisa mendukung kegiatan pengembangan komoditi jahe di Kalimantan Barat ini. Kedepan kita akan menjadikan komoditi jahe ini salah satu komoditi yang berorientasi pasar, bahkan berorientasi ekspor. Nah, kita saat ini ya membangun atau mengembangkan jahe ini mempunyai pola kemitraan. Beberapa UMKM, beberapa perusahaan, beberapa buyer ya sudah siap sebenarnya untuk bermitra dengan kelompok-kelompok tani komoditi jahe ini di wilayah kita ini. Nah, ini ke depan akan kita kembangkan, terus kita pacu ya bagaimana modelnya ya supaya memang pola kemitraan antara pelaku usaha atau buyer atau pembeli dengan para kelompok tani ini akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kita pengembangan komoditi jahe ini. Kemudian target produksi kita ya untuk komoditi jahe ini kita akan setinggi-tinggi mungkin ke depan itu, tergantung dari kesepakatan antara kemitraan para pelaku usaha dengan para kelompok-kelompok tani jahe kita di Kalimantan Barat ini. Saat ini ya kebutuhan akan jahe ini kita masih belum mampu untuk memenuhinya. Ini terus terang karena kebutuhan dalam negeri saja kita sudah belum mampu, tapi ini akan tahun depan kita akan berupaya paling tidak kebutuhan dalam negeri, kebutuhan daerah kita jahe ini kita sudah bisa atasi. Bahkan kalau bisa tahun depan kita juga bisa melakukan ekspor ya jahe ke luar. Kita memanfaatkan
pelabuhan Kijing kita ini, ya, supaya ke depan itu memang betul kita manfaatkan untuk bisa memproduksi komoditi jahe ini semaksimal mungkin. Itu. Makanya tadi saya katakan harus ada pola kemitraan ya antara pelaku usaha dengan para kelompok-kelompok tani yang mengusahakan komoditi jahe di Kalimantan Barat. Saya kira itu. Ayo bertani, petani sejahtera. Satu di antara alasan Arpandi membangun lahan pertanian berkonsep integrasi untuk memberikan edukasi kepada para pemuda dan petani. Sebagai contoh standar sistem pembangunan pertanian yang lebih tertata dan modern, serta bisa dilihat secara langsung sebagai proses pembelajaran. Jadi sistem pertanian yang terintegrasi ini memang sengaja kita siapkan. Goalnya tidak hanya bagaimana kita bisa berhasil di usaha peternakan dan pertanian ini, tetapi juga sebagai tempat edukasi, pembelajaran bagi anak-anak muda. Bahkan tidak sedikit dari kalangan akademik, para dosen dan mahasiswa sudah pernah datang ke sini untuk melihat sistem atau konsep yang sudah kita buat ini. Oleh karenanya tugas kita sebagai petani tidak hanya bagaimana kita memompa semangat petani yang ada saat ini, tetapi juga mencari ketertarikan minat dan bakat anak-anak muda sekarang sebagai generasi penerus. Karena satu saat kita ini menjadi orang tua yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Oleh karena itu perlu kaderisasi. Nah, salah satu caranya kita menyiapkan tempat ini untuk mengenalkan mereka baik itu sistem maupun caranya. Dan yang paling penting adalah motivasi bagi mereka bahwa dunia pertanian dan peternakan itu sebenarnya bukan dunia orang dulu-dulu. Bahkan sekarang konsep yang harus kita tanamkan adalah desa bukan masa lalu, tapi desa adalah masa depan. Nah, oleh karena itu saya berharap pribadi dan kawan-kawan tentu banyak tumbuh usaha-usahawan di bidang pertanian dan peternakan ke depannya, sehingga pangan kita tidak kurang dengan kondisi yang terjadi sampai dengan saat ini. Pangan kita selalu cukup, tidak hanya mandiri pangan tetapi ketahanan pangan. Saya kira itu. Terima kasih. Arpandi berharap dunia pertanian, peternakan dan perikanan bisa berkembang pesat karena 3 sektor ini bisa menjadi tulang punggung masyarakat, seperti halnya di Kecamatan Terentang. Apalagi pertumbuhan penduduk kalau tidak diimbangi dengan pertumbuhan pangan, maka bisa membahayakan sebuah negara.